Demikian juga tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan terjadinya perpecahan dan pergolakan yang terjadi di tubuh umat Islam atau ketika umat Islam dilanda kelesuan dan pergolakan yang terjadi di tubuh umat Islam atau ketika umat Islam beliau menjelaskan berbagai cara yang akan menyelamatkan mereka dari kondisi itu. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. 4. Mempelajari tanda-tanda hari kiamat akan menolak sikap lemah, putus harapan, dan tekanan psikologis, memperkuat keteguhan memegang agama, dan memotivasi untuk beramal salih dalam rangka mengemban risalah langit. Ketika seorang muslim terjebak dalam kenyataan yang menyakitkan sehingga lembar-lembar kehidupannya bertuliskan rasa pasrah, dengan segala sikap yang membuatnya merasa terhina dan rendah, maka dengan melakukan studi terhadap tanda-tanda hari kiamat, akan diketemukan bahwa kondisi yang sedang dialaminya ini tidak akan selamanya demikian dan umat Islam yang lain pun akan mengenyam masa-masa kejayaannya. Zaman akan berubah dan umat Islam akan mendapatkan banyak pelajaran dari rasa sakit yang dideritanya. Apa yang menyebabkan mereka terjebak dalam keniscayaan dan lemah, tiada lain justru karena mereka menyia-nyiakan amanah risalah yang mereka emban. Dan karena mereka telah jauh dari nilai-nilai yang dicanangkan oleh risalah itu sendiri, dengan melakukan studi terhadap tanda-tanda hari kiamat ini, diharapkan akan muncul lagi semangat baru di dalam dada setiap muslim, yaitu ketika dia sadar dan setelah dia tahu akan kabar kemenangan dan kesuksesan yang pernah diberitakan oleh Nabi, akan timbullah semangat baru dalam dirinya untuk menjadi tangan-tangan takdir yang merealisasikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi demi kejayaan umat Islam. Kita ambil contoh tentang kondisi yang sekarang ini sedang dipenuhi rasa lemah dan kalah. Kebatilan telah merajalela dan melilit umat Islam, sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi seperti ini, apabila seorang muslim hanya meratapi kondisinya yang mengenaskan karena terpengaruh oleh lemahnya umat, serta larut dalam kesedihan, hingga membuatnya sekarat sebagaimana yang digambarkan oleh beberapa pemikir, ditambah lagi dengan serbuan para pembuat kemungkaran dengan berbagai serangannya yang memporak-porandakan kesatuan tubuh umat Islam, maka tidak diragukan lagi hal itu akan mengakibat rasa kalah dalam diri seorang muslim. Berbeda akibatnya jika dia melihat hal tersebut dengan memakai kacamata as-sunnah yang di dalamnya terdapat rincian solusi untuk keluar dari kondisi yang sedang dialami. Berita yang terdapat di dalamnya akan membuat dia tidak akan menyerah terhadap kondisi ini. Sebaliknya, dia akan menyunggingkan lengan baju untuk menghadapi segala kenyataan yang ada. Contoh-contoh berikut ini dapat menjelaskan hal tersebut. Pada saat ini, kita menyaksikan Al-Quds telah menjadi ladang penyembelihan yang dikuasai tangan orang-orang Yahudi yang zalim. Kita juga mengakui mereka itu mempunyai unsur-unsur kekuatan, dukungan finansial, serta berbagai sarana lainnya. Bahkan mereka juga mampu mengendalikan anak gadis mereka Amerika Serikat untuk membungkam negara-negara Muslim Arab. Sehingga setiap usaha untuk membebaskan Al-Quds ke pangkuan orang-orang Palestina dari kungkungan tangan-tangan Yahudi menemukan jalan buntu. Demikian juga kita melihat dan mendengar melalui berbagai media yang ada, bahwa orang-orang Yahudi menganggap bahwa Al-Quds adalah ibu kota abadi negara Israel. Nah, dalam kondisi seperti inilah, seorang muslim mungkin akan berputus asa, yang akibatnya membuat dirinya jauh dari usaha-usaha untuk membebaskan Al-Quds dari cengkeraman tangan-tangan Yahudi. Inilah kenyataan yang ada sekarang ini. Tetapi akan berbeda jika dia membuka lembaran as-sunnah yang di dalamnya ada kabar gembira di hadapan matanya. Dalam kabar as-sunnah diberitakan bahwa Al-Quds yang tertawan inilah justru yang akan menjadi ibu kota negara-negara Muslim, sekaligus sebagai puncak kebangkitan umat Islam kedua. Selain Al-Quds juga akan menjadi tempat terkuburnya Dajjal yang menyebarkan fitnah di muka bumi. B. Ketika seorang Muslim melihat kondisi lemah, kalah, dan putus asa yang menimpa dunia Islam, maka hal tersebut akan menimbulkan rasa jengkel pada dirinya, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan satu usaha pun untuk mengubah kondisi ini. Namun apabila dia membuka lembaran-lembaran as-sunnah, akan dia temukan bahwa kondisi ini bukanlah tiada akhir. Sebab Allah telah memberikan jaminannya kepada umat Islam bahwa dalam setiap masa akan ada orang yang akan memperbarui urusan agama. Bahwa nasib pilu seperti ini tidak akan selamanya demikian,
dan di sana masih ada orang-orang yang konsekuen terhadap kebenaran, dan berusaha keras untuk terus-menerus membelanya hingga hari kiamat tiba, atau bisa jadi sekelompok orang itulah yang akan menjadi tangan-tangan takdir untuk merealisasikan kehendak Allah di muka bumi. Ruh atau semangat seperti inilah yang diharapkan dapat menggugah dan sekaligus memperbarui kesiapan seorang muslim untuk tetap tegar mengemban risalah Islam. Di samping itu, semangat inilah yang juga diharapkan mampu mengasah lagi ketajaman cita-citanya untuk menjadi bagian kelompok tersebut, atau mengambil bagian dalam rangka memperbarui ruh keimanan umat Islam. C. Ketika seorang muslim menyaksikan berbagai kesaliman dan kenistaan yang berada di sekelilingnya, kemudian dia membuka lembaran-lembaran as-sunnah, maka di sana dia akan menemukan kabar gembira bahwa kesaliman ini akan segera berakhir. Dan ujung kesaliman itu akan muncul keadilan dengan izin Allah. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam banyak redaksi hadits. Jelasnya apabila kita mau memperhatikan contoh-contoh yang dijabarkan ini, kita akan menemukan betapa berkahnya dampak dari adanya studi terhadap tanda-tanda hari kiamat bagi umat Islam. Di samping hal ini, dapat dijadikan sarana untuk mengasah ketajaman cita-cita, memperbarui semangat hidup, serta membekali mereka dengan berbagai kekuatan untuk berperang meraih kejayaan. 5. Obat rasa ingin tahu. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa seseorang itu akan selalu ingin tahu terhadap hal-hal yang belum diketahuinya. Fitrah inilah yang mendorong setiap manusia selalu mengetahui hal-hal gaib atau berbagai hal yang dia masih buta untuk diketahui. Maka dari itu dari dulu hingga saat ini, manusia tidak bosan-bosannya menyingkap tabir gaib yang berada di hadapan matanya. Pengetahuan tentang masa depan dan apa saja yang terjadi di dalamnya merupakan makanan lezat bagi jiwa manusia dan mendapatkan prioritas tersendiri di dalam pikiran mereka. Ini terbukti tidak seorang pun di antara kita yang tidak mempunyai keinginan untuk mengetahui perkara gaib, mengetahui hal apa saja yang terjadi pada esok hari, serta menemukan akhir ceritanya. Bahkan manusia telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan harta untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya ini. Maka tak heran berbagai cara mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan fitrah ini, pergi ke dukun, tukang ramal, tukang sihir, atau ahli nujum, merupakan fenomena yang tak asing lagi dari dulu hingga sekarang ini. Padahal semuanya itu adalah perbuatan terlarang dalam pandangan syariat. Di samping hal-hal yang mereka lakukan itu, hanya akan mengakibatkan tercampurnya antara berita yang benar dengan berbagai ilusi mereka. Jika sudah demikian, manusia akan semakin terjerumus dalam kebingungan di tengah-tengah rasa bimbang yang menyelimutinya. Cara-cara setan yang mereka lakukan ini justru tidak akan membuat mereka kenyang dan malah membuat diri mereka semakin terjerumus dalam kerugian. Ketahuilah, ilmu gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun tidak dapat membuka pintunya kecuali melalui perantara wahyu. Maka dari itu fungsi yang paling puncak dari diturunkannya wahyu justru ketika wahyu tersebut datang dengan membawa kabar perkara gaib dan masa depan guna memenuhi hajat fitrah manusia dengan cara yang diperbolehkan dan terjauhkan dari berbagai rasa bimbang. 6. Mengetahui tabiat zaman untuk menghindar dari petakannya. Tanda-tanda hari kiamat juga dapat dibangun sebagai parameter terhadap berbagai periode yang dilalui oleh umat Islam dalam perjalanan sejarahnya hingga akhir. Pengetahuan ini dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi kaum muslimin tentang bagaimana caranya berinteraksi secara termetodologis terhadap fitnah-fitnah yang menimpa mereka dan jalan solusinya. Demikian juga mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat akan membantu seorang muslim untuk memahami agamanya dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk agamanya secara komprehensif. Dengan mengetahui tanda-tanda hari kiamat ini, seseorang paling tidak telah menguasai bagian disiplin ilmu keislaman. Apabila dia mengkajinya dari berbagai aspek, akan menjadi satu bekal yang sangat diperlukan oleh para dai untuk memahami kondisi zaman dan orang-orang yang hidup di dalamnya sebagai objek dakwah. Sebab tidak ada yang mampu untuk menegakkan agama ini, melainkan orang yang mampu untuk menguasai agama dari berbagai seginya. Dalam hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu yang telah lewat, kita dapat memperhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda-tanda hari kiamat yang diabadikan dalam dialog interaktif berisi penjelasan tahapan zaman yang akan dialami oleh umat Islam lengkap dengan segala sifat-sifat orang yang hidup pada zaman tersebut.
serta berbagai tawaran solusi yang diberikan untuk keluar dari situasi darurat yang akan dialami oleh umat Islam. Catatan penting, sebagian orang ada yang beranggapan bahwa melakukan studi tanda-tanda hari kiamat dan berbagai kejadian fitnah akan mengakibatkan rasa putus dan rasa tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan, lebih-lebih sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh sebagian pemikir. Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sebuah tragedi yang memilukan. Mereka bertanya, lantas apa yang bisa diperbuat jika kejadian tersebut memang sudah menjadi takdir Allah kepada kita, umat Islam? Bahkan sebagian orang berpendapat terkait kemunculan Al-Mahdi Al-Muntazar, bahwa dalam masa penantian ini merupakan alasan untuk terus stagnan dan menyerah pada kenyataan. Mereka berdalih, kerusakan dan kesaliman memang harus terjadi dan memang kondisinya harus dibuat semakin parah sebagai jalan pemulus bagi kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Isa yang nantinya akan mengubah kondisi tersebut. Mungkin saja perkara yang turut memperkuat kondisi stagnan dan tertekan ini adalah apa yang sekarang ini didesas-desuskan melalui bahan bacaan kontemporer yang telah merasuk ke dalam tubuh umat Islam. Dalam banyak tulisan mereka, dinyatakan bahwa tampaknya alam telah dekat dengan masa kehancurannya. Sedangkan sikap pesimis akan terus bergelanjut sebagaimana yang digambarkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, tidak ada gunanya melakukan usaha atas takdir yang telah menimpa diri kita. Statement yang seperti inilah yang mengakibatkan rasa tertekan dalam tubuh umat Islam. Ini sama halnya seorang muslim yang menyiapkan kepalanya untuk disembelih oleh musuh-musuh Allah, serta membiarkan dirinya untuk dijagal oleh para musuh di tempat penjagalan yang sudah mereka sediakan. Bantahan terhadap pemahaman mereka yang berwawasan sempit, keraguan dan berbagai gambaran yang mereka berikan yang diakibatkan oleh pemahaman keliru mereka ini dapat kami bantah dalam poin-poin berikut ini. Pertama, fitnah-fitnah yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah itu bukanlah semacam perkara yang dipaksakan bagi umat Islam, tetapi merupakan akibat ulah umat Islam itu sendiri, perbuatan yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Oleh karena mereka menganggap remeh amanah agama yang dibebankan di atas pundak mereka serta dengan memperhatikan kondisi umat yang celaka kaum Yahudi dan Nasrani. Sebelum mereka sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, maka terjadilah apa yang sudah selayaknya terjadi kepada mereka. Dari sini muncul satu pertanyaan, apakah fitnah yang sudah terjadi ini harus dihadapi dengan perasaan menyerah? Atau sebaliknya umat Islam harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk menghadapi fitnah tersebut, mengetahui sebab-sebabnya, dan sekaligus termotivasi untuk mencari jalan keluarnya. Apakah para generasi awal para sahabat juga memahami gambaran takdir sebagai sikap pasrah karena tidak berdaya? Ataukah mereka menolak takdir Allah dengan memilih takdir Allah yang lain tanpa ada kata menyerah terhadap nasib pilu? Kita semua tahu bahwa para sahabat justru menghadapinya dengan langkah kaki yang mantap untuk mengubah kondisi yang memilukan itu. Sedikit pun tidak ada kata menyerah atas berbagai tekanan musuhnya. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai teks bahwa rela terhadap penyelewengan. Sama halnya seseorang telah dengan sengaja menjerumuskan dirinya sendiri terhadap penyelewengan tersebut, yang merupakan sebab utama bagi sebuah kebinasaan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berbagai fitnah yang akan terjadi dengan berbagai detail peristiwanya yang mengenaskan, sebenarnya beliau bermaksud untuk memperingatkan umatnya, menyuruh mereka agar waspada, serta memotivasi mereka untuk bergerak mengubah kondisi itu. Sungguh dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau terdapat suri tauladan. Meskipun pada permulaan dakwah penyebaran Islam mereka ditimpa musibah yang amat memilukan, namun dalam kondisi yang demikian, mereka justru melipat gandakan usaha untuk melakukan perubahan. Kedua, barang siapa mencermati hadits yang menyinggung masalah fitnah, niscaya dia akan menemukan berbagai solusi atas apa akan terjadi pada umat Islam. Dan hadits itu tidak hanya terbatas pada membicarakan tentang berbagai sifat fitnah tersebut. Hal ini merupakan bukti nyata yang menunjukkan bahwa penjabaran tentang tanda-tanda hari kiamat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sebagai alasan untuk menyerah nasib, dengan dalih bahwa hal tersebut memang sudah menjadi takdir, yang dengan sendirinya akan mematikan semua usaha untuk mengubahnya. Padahal usaha untuk berubah sama sekali bukan berarti menantang takdir Allah,
Karena seorang muslim tentunya akan menolak takdir Allah dengan takdir Allah yang lain.